Jika kamu meluncurkan kursus online atau situs keanggotaan, kamu mungkin udah mendengar tentang Kajabi dan WordPress. Tapi pertanyaannya adalah, mana yang lebih cocok buat proyek kamu? Jadi pertama-tama berikut adalah rincian untuk video ini. Kita akan menguraikan perbedaan inti antara Kajabi dan WordPress, seperti pendekatan terintegrasi Kajabi versus fleksibilitas modular WordPress. Kemudian kita akan melihat fitur utama seperti alat pembuatan kursus, kemampuan pemasaran, dan opsi komunitas. Kita juga akan membahas harga ya, karena meskipun Kajabi itu memiliki biaya bulanan yang lebih tinggi, WordPress bisa mengumpulkan biaya sendiri untuk hosting dan juga premium. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai yuk. Ketika kita datang untuk membangun kursus online, ada dua nama besar yang sering disebutkan. Yang pertama adalah Kajabi, yang dikenal dengan pendekatan all-in-one-nya, dan yang lainnya adalah WordPress, yang merupakan sistem manajemen konten yang paling populer di dunia yang dapat diperluas untuk melakukan hampir semua hal. Kajabi telah ada cukup lama ya, yang menawarkan segala sesuatu mulai dari hosting web dan pembuatan kursus hingga funnel pemasaran di bawah satu langganan bulanan. Namun kenyamanan ini datang dengan harga premium, tapi kami itu mendapatkan pengalaman yang terintegrasi yang ideal untuk non-teknisi yang lebih fokus pada konten daripada mengkonfigurasi plugin mereka dan mengatur situs web custom. WordPress di sisi lain adalah open source dan dapat disesuaikan tanpa batas. Kami bisa menginstal plugin LMS seperti Sensei atau LearnDesk, mengelola kursus dan menangani pembayaran dengan WooCommerce, serta berbagai ekstensi pemasaran. Namun, itu seperti ya, kami itu harus mengelola beberapa alat ya guys. Jika kami itu nyaman dengan sedikit pengaturan dan pemeliharaan, WordPress mungkin menghemat uang kamu dalam jangka panjang. Ini akan ngasih kamu lebih banyak kontrol atas tampilan dan fungsionalitas website kamu. Sebelum kamu itu mutusin antara Kajabi atau WordPress, berikut adalah beberapa kenyataan yang perlu kamu ingat. Pertama, Kajabi itu mulai dari sekitar $149 per bulannya, yang ini sangat tinggi ya, terutama untuk kreator solo yang memiliki anggaran yang cukup ketat. Namun, kalau kamu itu membutuhkan sistem all-in-one, termasuk aplikasi seluler yang bermerek, pemasaran email bawaan, dan hosting kursus, itu juga bisa menjadi investasi yang berharga ya. Di sisi lain, WordPress secara teknis itu gratis ya, tapi kamu itu perlu mempertimbangkan biaya hosting, yang biasa sekitar $5 per bulan, ditambah biaya plugin LMS dan alat pemasaran, serta bantuan pengembang tambahan kalau kamu itu menginginkan tampilan custom atau fitur lanjutan. Pertimbangan lain adalah ya kemudahan penggunaan guys. Kajabi sebagian besar ya plug and play ya, yang ideal kalau kamu itu nggak terlalu paham teknologi. WordPress meskipun lebih fleksibel, seringkali bisa terasa ngebingungin ya, terutama kalau kamu itu mengelola beberapa plugin dan juga pembaruan. Dan terakhir, pikirkan tentang skalabilitas guys. Kajabi itu mudah untuk diskalakan, tetapi itu membuat kamu tetap berada dalam ekosistemnya, sedangkan WordPress itu menawarkan kebebasan secara total, tetapi menempatkan lebih banyak tanggung jawab padamu untuk ngejaga semuanya berjalan lancar. Sekarang kita itu telah menguraikan batasan ini ya, jadi mari kita masuk ke konten utama di mana kita akan membahas apa yang masing-masing platform ini tuh tawarkan secara rinci. Mari kita mulai dengan Kajabi ya teman-teman, yang sering digambarkan sebagai toko serba ada untuk para kreator kursus online. Kamu mendapatkan semuanya mulai dari membangun website yang dihosting dan juga alat pembuatan kursus hingga pemasaran email terintegrasi dan juga sistem pembayaran bawaan loh. Itu berarti kamu itu bisa masuk, mengupload konten kursus kamu, membuat halaman penjualan, dan mulai mendaftarkan siswa. Semua tanpa meninggalkan dashboard Kajabi ya teman-teman. Plus Kajabi itu menyertakan aplikasi seluler bermerek sehingga siswa kamu itu dapat mengakses materi dari mana aja. Bagi para kreator yang tidak ingin mencari belasan alat yang terpisah, kesederhanaan ini bisa menjadi keuntungan besar ya. WordPress di sisi lain ya ini tentang kustomisasi sih. Secara mandiri WordPress hanyalah kerangka kerja doang ya. Tapi kalau kamu itu menggabungkannya dengan plugin LMS kayak Sensei atau LearnDesk, kamu itu mendapatkan sistem pembuatan kursus yang kuat banget loh. Kamu bisa mengintegrasikan WooCommerce untuk pembayaran, BuddyPress untuk fitur komunitas, dan berbagai plugin pemasaran email untuk funnel kamu. Pendekatan ini membutuhin sedikit lebih banyak pengetahuan teknis ya, tetapi itu juga berarti kamu memiliki kontrol hampir total atas bagaimana situs kamu itu terlihat dan juga berfungsi teman-teman. Pertanyaan sebenarnya di sini adalah, siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat dari Kajabi? Kalau kamu itu seorang pengusaha solo atau pemilik bisnis kecil yang ingin meluncurkan kursus dengan cepat, terutama tanpa harus mengelola beberapa plugin dan juga platform, pengaturan all-in-one dari Kajabi itu adalah pilihan yang sangat jelas ya. Ini juga bagus kalau kamu itu berencana untuk berkembang dengan sedikit kerepotan guys, karena ya kamu itu bisa meningkatkan plan kamu dengan cepat dan mengakses fitur yang lebih canggih. WordPress di sisi lain adalah solusi sempurna bagi mereka yang menginginkan fleksibilitas. Kalau kamu itu memiliki desain situs tertentu dalam pikiran atau ya perlu integrasi dengan konten WordPress yang sudah ada, ini adalah pemenang yang jelas ya teman-teman. WordPress juga bersinar kalau kamu itu memiliki anggaran yang lebih ketat tetapi bersedia melakukan beberapa pekerjaan sendiri. Meskipun bisa lebih hands-on, WordPress itu menghargai usaha kamu dengan situs yang persis seperti yang kamu inginkan. Dengan ruang tak terbatas untuk tumbuh, satu hal yang sering terlewatkan adalah aplikasi seluler yang ada brand Kajabinya. Bagi para pengusaha yang sibuk, ngasih siswa cara mudah untuk masuk dan mengonsumsi materi kursus saat bepergian tuh bisa ngebantu meningkatkan keterlibatan dan membuat orang itu benar-benar menggunakan konten kursus kamu. Ini juga menambah lapisan profesionalisme ya, dan fakta bahwa siswa kamu itu pada dasarnya ngebawa kursus kamu di saku mereka loh. Di sisi lain, WordPress tidak dilengkapi dengan aplikasi bawaan untuk kursus kamu. Kalau kamu itu menginginkan pengalaman seluler, kamu akan memerlukan solusi pihak ketiga atau aplikasi custom yang mahal guys, yang mungkin menjadi penghalang kalau akses seluler itu adalah prioritas tinggi buat kamu. Meskipun demikian, tidak semua orang membutuhkan aplikasi khusus untuk berhasil. Kalau sebagian besar pelanggan kami itu lebih suka belajar di desktop atau tidak keberatan menjelajahi web seluler, WordPress ya
ya masih dapat memberikan pengalaman yang hebat. Namun kalau kamu itu membutuhkan komponen seluler sebagai nilai tambah yang serius, penawaran bawaan Kajabi itu bisa menjadi keunggulan loh. Sekarang kita telah membahas semua fitur mereka. Mari kita tunjukkan bagaimana cara memulai dengan kedua platform ini dengan harga terendah. Kalau kamu itu ingin memulai dengan Kajabi, kamu pertama-tama ingin pergi ke link di deskripsi ya guys. Ketika kamu itu mengklik linknya, kamu akan dibawa ke halaman yang kelihatan kayak gini. Seperti yang kamu lihat, mereka itu punya beberapa plan berbeda yang bisa kamu pilih. Untuk harganya ya salah satu manfaat terbesarnya tentang Kajabi adalah ya kamu itu bisa mulai dengan mereka dengan uji coba gratisnya selama 30 hari. Itu berarti kamu nggak perlu ngebayar uang dan bisa mulai sepenuhnya gratis guys. Kamu bisa menguji semua fitur mereka dan melihat apakah itu pilihan yang tepat buat kamu. Seperti yang kamu lihat, mereka itu punya plan Kickstarter yang mulai dari sekitar $89 per bulannya. Ada plan basic yang mulai dari sekitar $149 per bulan, terus plan growth yang sekitar $199 per bulannya, dan plan pro itu sekitar $399 per bulannya. Sekali lagi, masing-masing dari ini punya manfaat dan fitur mereka sendiri ya. Tetapi kemungkinan besar plan pro akan memberikan nilai yang terbaik sih buat uang kamu dalam hal fitur. Yang perlu kita lakukan untuk memulai dengan Kajabi itu adalah ya memilih plan mana yang ingin kita pilih. Masukin aja alamat email kita dan kita bisa tekan tombol get started. Setelah kamu itu menekan tombol get started, kamu akan memilih antara opsi tahunan atau bulanan ya. Ngomong-ngomong, kalau kamu itu memilih opsi tahunan, kamu akan menghemat sekitar $216 di atas langganan kamu guys. Yang ini merupakan keuntungan besar ya, terutama kalau ini akan menjadi bisnis jangka panjang guys. Aku pasti rekomendasikan untuk melakukan sesuatu ya kayak plan tahunannya sih. Kemudian kalau kita itu beralih ke plan bulanan, kita akan turun ke sini ya teman-teman, dan lihat kita bisa masukin nama depan kita, nama belakang kita, alamat email kita, membuat kesan dengan cepat, masukin detail kartu kredit kita, dan kemudian kita bisa mulai dengan Kajabi dengan mudah. Dan bagian terbaiknya adalah kita itu nggak akan dikenakan biaya apapun ya, karena kita akan manfaatin uji coba gratis 30 hari yang mereka berikan. Sekarang ketika kamu itu ingin mulai dengan WordPress, aku sekali lagi rekomendasiin untuk pakai link di deskripsi guys. Setelah kamu itu klik linknya, kamu akan dibawa ke halaman yang kelihatan kayak gini, seperti yang kamu lihat ya teman-teman. Yang perlu kita lakukan untuk mulai dengan WordPress adalah tekan aja tombol get started ya, yang kemudian akan meminta kita untuk membuat akun, dan kita bisa mulai dengan WordPress sepenuhnya gratis. Setelah kami itu berada di dalam WordPress-nya, mungkin akan kelihatan kayak gini nih, dimana kita bisa mulai mengutak-atik dashboard WordPress kita dan mulai membuat perubahan pada website kita. Dan ini benar-benar mulai menghasilkan sebuah website ya guys. Kamu juga bisa memiliki draft cepat di sini ya teman-teman. Kalau kita itu ingin membuat konten apapun, dan mereka juga memiliki begitu banyak plugin dan alat yang bisa kamu pilih. Kalau kamu itu adalah seorang yang lebih fokus pada pengkodingan custom dan benar-benar ngebangun brand pribadi dari awal di website yang sangat indah, ya aku pasti rekomendasiin buat pakai WordPress sih. Bahkan kalau kamu itu bukan seseorang yang memiliki banyak pengalaman pengodingan, kamu bisa periksa template atau tema yang mereka tawarkan kok, sehingga ya kamu bisa mulai ngebangun website WordPress kamu sendiri tanpa harus melakukannya dari awal dengan pengkodingan custom. Kamu bisa memilih salah satu tema di sini ya, atau bahkan membiarkan kecerdasan buatan menghasilkan website baru buat kamu. Mereka juga memiliki perpustakaan besar plugin buat dipilih ya teman-teman. Kamu bisa memberikan website kamu hampir semua kompatibilitas dan juga kustomisasi yang kamu pikirin. Jadi singkatnya, kamu bisa memilih Kajabi kalau kamu itu benar-benar menghargai kesederhanaan, alat pemasaran yang terintegrasi, dan pengalaman aplikasi seluler yang bermerek. Atau kamu juga bisa memilih WordPress kalau kamu itu lebih hands on gitu dan pengen biaya bulanan yang lebih rendah ya, dan suka ide kayak gabungin fitur-fitur yang hanya kamu butuhin. Apapun jalur yang kamu pilih, pastikan buat pakai link di deskripsi ya buat mulai dengan kedua platform ini, karena ya mereka itu selalu memiliki diskon luar biasa yang tersedia. Dengan link kami bermitra dengan mereka ya, sehingga ya kami itu bisa mendapatkan diskon terbaik buat kamu guys. Semoga kamu suka videonya, dan aku harap kita itu bisa ketemu kamu di video kami berikutnya ya. Pastikan buat tekan tombol like dan juga subscribe. Selain itu, aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.